楽しかったね。すごい良かったね。付き合って2ヶ月。Di awal film, kita diperlihatkan sesosok pria dan wanita yang sedang berjalan kaki sepulang mereka dari nonton bioskop. Kemudian karena si cewek ini sudah lelah, maka ia mengajak pacarnya itu untuk pergi ke rumah si cewek untuk menginap saja di rumahnya. Karena kebetulan juga orang tua dari si cewek itu sedang tidak berada di rumah. Karena mereka sedang pergi menghadiri hajatan di kampung sebelah. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah si cewek. Kemudian terlihatlah sesosok wanita cantik dengan body profesional. Wanita cantik ini bernama Riri Nanatsumori. Lalu Kak Riri yang melihat adiknya pulang, ia pun datang menghampirinya. Lantas si adik pun langsung memperkenalkan pacarnya itu ke kakaknya, yang dimana pria lemah gemulai ini bernama Yuki. Yuki pun langsung memperkenalkan dirinya, dan dia pun meminta izin untuk menginap. Dan hal itu Kak Riri pun tak merasa keberatan. Setelah sedikit berbasa-basi, Kak Riri pun menyuruh dua sejoli ini untuk masuk ke dalam rumah. Di sini masih belum ada kejanggalan di antara mereka. Nah, di dalam rumah, Kak Riri memasakkan mie instan untuk bahan mereka makan sore. Ketika Yuki mencicipi mie instan buatan Kak Riri tersebut, ia pun menjadi terkesima karena bukan cuma cantik saja. Ternyata Kak Riri juga pintar dalam memasak. Kak Riri pun menjadi senang sekaligus tersipu malu. Akan tetapi pacarnya malah sedikit cemburu. Seketika mukanya berubah menjadi pucat, karena ia merasa terkalahkan oleh kakaknya sendiri. Kak Riri yang menyadari hal tersebut. Ia pun langsung mengalihkan pembicaraan, agar suasana tidak menjadi kaku. 意外ですね。いや、ありがすとうごごいざいます。そうです。いやいやいや。ちょっと私お手洗い行ってきてもいい？Kemudian di sela-sela mereka lagi makan sore. Di sini pacar Yuki pun bilang kalau perutnya sedikit sembelit. Dengan begitu ia pun meminta izin dan bergegas untuk pergi ke jamban terlebih dahulu. Dan yang hanya tersisa di meja makan hanya Kak Riri dan Yuki. Dari sinilah kelakuan nyeleneh Kak Riri pun dimulai. Di sini Kak Riri dengan senyum jahatnya langsung bergerak mendekati Yuki dan duduk di sampingnya. Di sini Kak Riri pun merayu Yuki yang masih makan. Namun Kak Riri malah meraba-raba cacing miliknya yang masih terbungkus di dalam sangkar. Yuki yang takut keenakan. Dia pun menyuruh Kak Riri untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh, karena ia takut akan ketahuan oleh pacarnya. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Kak Riri, ia sama sekali tidak menghiraukan omongan dari Yuki tersebut. Dan adegan kocok-mengkocok cacing pun terjadi. Akan tetapi, ketika Kak Riri sedang asyik memainkan cacing milik Yuki, tiba-tiba aksinya itu harus segera ia akhiri, karena sang adik tiba-tiba kembali dari toiletnya, yang menyebabkan Kak Riri dan Yuki terpaksa menyudahinya terlebih dahulu. Setelah si adik tiba, di sini kakak Riri yang masih belum puas memainkan cacing milik Yuki. Seketika ia pun memiliki ide untuk menyuruh adiknya agar mencari album foto. Nah, dengan kepergian si adiknya lagi, Kak Riri pun kembali untuk menggoda Yuki di sana. Dan tanpa ragu-ragu, Kak Riri pun langsung menyelesaikan permainannya tersebut. Sehingga cacing milik Yuki pun harus muntah-muntah di tangan Riri yang imut itu. Hal itu membuat Yuki merasa lega, dan Kak Riri pun merasa senang, karena dengan tangannya ia berhasil membuat cacing Yuki muntah. Hai. Arigato. Kiraete. Arigato. Lalu setelah selesai makan malam, terlihat Yuki dan pacarnya sedang berada di dalam kamar, alias film yang membahas adu gabrut. Lalu sang pacar pun meminta izin ke Yuki untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian pacarnya pun pergi meninggalkan Yuki sendirian di kamarnya. 今日本当に泊まってっちゃっていいの？お母さんたちいないし。あ、じゃあ先お風呂入っちゃうね。うん、いってらっしゃい。Tak lama berselang, Yuki yang sedang sibuk mencari kode nuklir sendirian. Ia dikagetkan dengan kedatangan Kak Riri yang masuk ke dalam kamar, yang dimana Kak Riri hanya memakai handuk saja. Kak Riri yang merasa memiliki kesempatan. Ia pun kembali menggoda Yuki dan mengajaknya untuk adu keringat.
Sebenarnya Yuki di sini menolak ajakan tersebut, karena ia masih menghargai pacarnya, yang merupakan adalah adik dari Kak Riri sendiri. Namun godaan maut milik Kak Riri sudah tidak dapat ditahan lagi. Dan Yuki pun akhirnya terbuai, sampai-sampai adegan adu keringat pun langsung saja terjadi. Keesokan harinya, terlihat Yuki datang ke rumah Kak Riri untuk menjemput pacarnya. Akan tetapi ternyata pacarnya itu belum siap-siap, dan ia menyuruh Yuki untuk menunggunya terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, Kak Riri pun langsung menarik Yuki, dan langsung menservis burung perkutut miliknya, yang membuat Yuki lagi-lagi harus merasakan kenikmatan dari goa milik Kak Riri. Di pagi hari di waktu yang tepat, ketika adegan pencucian cacing sudah selesai, pacar Yuki pun sudah selesai dan siap untuk berangkat. Kak Riri pun melambaikan tangan dan memberikan senyuman ke Yuki, agar Yuki selalu semangat dan tak lupa dengan dirinya. Dan ya, kemudian di akhir film, di sini kita diperlihatkan dengan Yuki yang datang ke rumah pacarnya. Namun ternyata, kedatangan Yuki bukan untuk pacarnya, melainkan ia datang untuk menemui Kak Riri. Kak Riri pun bertanya, kenapa kamu ke sini? Adikku kan lagi nggak ada di rumah. Lantas Yuki pun menjawabnya kalau dirinya ke sini hanya ingin bertemu dengannya, karena ia ingin merasakan cacingnya diservis kembali oleh dirinya. Lantas Kak Riri yang mendengar hal tersebut, ia pun menjadi senang, dan tanpa banyak basa-basi, ia pun mendorong badan Yuki. Dan film pun diakhiri dengan adegan adu keringat antara Riri dan Yuki di sana, yang dimana si pacar sedang pergi keluar rumah. Ya, 会いに来てくれ